makanya jangan nurutin kemauannya saya. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sorry nih, gue lagi main game, lagi seru banget. Bentar ya. By the way nih, kalian kalau kayak mau top up games tuh pakai apa? Kalau gue sih biasanya top up di Dunia Games. Soalnya emang lebih murah dan nggak pakai ribet. Mana promonya juga banyak, macam-macam banget. Kepo ya? Ya abis ini gue jelasin. Oh sekarang, ya udah deh. Apa sih nggak ya buat kalian? Gue jelasin yuk. Kalian tinggal kunjungi aja website Dunia Games. Ada di bawah linknya kalau kalian malas ngetik. Nah nanti di sini kalian pilih yang top up. Di Dunia Games ini tuh pilihannya banyak banget ya, ada voucher games, ada paket data dan lain-lain, dan gamesnya juga banyak. Tapi gue mau top up Free Fire di sini. Nah ini kalian tinggal masukin aja game ID kalian. Kalau udah, ini tuh banyak banget ada promo-promonya dan murah-murah. Nih kita lihat tuh, promonya cuma segini gengs. Coba kita beli promo yuk. Nah ini tuh bayarnya bisa pakai pulsa doang loh, tinggal pencet beli, masukin email dan nomor handphone kalian, habis itu tinggal klik konfirmasi. Nah nanti ada kode OTP yang dikirimkan ke SMS, kalian buka aja dan masukin kodenya. Klik selanjutnya, tunggu beberapa saat dan voila, pembayaran berhasil, segampang itu. Nah selain Free Fire, banyak juga game-game lainnya gengs. Tuh ada Mobile Legends, ada PUBG, Point Blank, aduh banyak banget deh. Sampai ini tuh di bawah kalau kalian lihat ada Google Play juga kalau kalian mau beli aplikasi misalkan. Tapi ini kayaknya gue mau beli Garena deh. Soalnya kan di Garena banyak banget gamenya. Ada Free Fire juga tuh, ada Call of Duty, jadi bisa pilih-pilih aja kalau kalian lagi main mana gitu. Nah ini tuh harganya juga murah-murah banget guys dibanding kalian top up di tempat lain. Kita coba top up yang ini ya. Caranya sama, udah tinggal klik beli aja. Terus masukin email dan nomor handphone juga. Masukin kode OTP yang dikirim lewat SMS. Dan ya udah tinggal tunggu beberapa saat dan berhasil. Gampang banget nggak? Tuh, gampang banget kan? Dan di Dunia Games ini tuh bayarnya bisa pakai pulsa doang. Mana pilihan games juga banyak banget. Makanya sekarang nih, kalian kalau mau top up game, langsung aja di Dunia Games. Yang linknya ada di bawah ya. Jadi kita bisa main game dengan lancar, dengan tenang, karena top upnya mudah banget lewat Dunia Games. Dan sekarang langsung aja kita ke ceritanya. Assalamualaikum, maklum ya gengs pakai baju begini namanya juga hari Jumat habis pulang sholat Jumat biar hidup tuh lebih barokah. Buktinya tadi gue pergi pakai sendal, pulang dapat rezeki ganti jadi pakai sepatu tuh, cakep kan? Nah, by the way, di video sebelumnya, itu kan gue pernah membahas tentang hotel-hotel angker di Indonesia tuh. Kalau kalian belum nonton, boleh lah ditonton dulu kakak. Ya lihat juga nggak apa-apa kak. Cari apa kak? Masuk kak. Kenapa kita jadi kayak Mbak ITC ya? Nah, by the way, hotel-hotel angker ini, yang gue kebahas kemarin tuh, memang terkesan segitu horornya, karena bangunannya kan udah tua. Dan soalnya memang dibangun dari zaman Belanda, zaman penjajahan dulu tuh. Jadi wajar aja kalau auranya tuh mistis. Secara hantu-hantunya juga pada senior. Orang di zaman Belanda, jadi kita nih kalau kesana anak milenial itu rasanya sungkan gitu, segen. Tapi ternyata yang membuat sebuah hotel itu bisa menjadi angker bukan cuma karena desain atau usia dari bangunannya aja loh gengs. Nah di video kali ini kita akan membahas beberapa hotel di Indonesia yang menjadi angker karena hotel ini pernah menjadi tempat pembunuhan yang mengakibatkan tewasnya seseorang. Nah loh, jadi ini pondasinya emang gara-gara kriminal ya. Jadinya hotel itu bisa angker. Soalnya di tempat-tempat kayak gitu pasti bau-bau orang meninggal. Apalagi meninggalnya nggak wajar pula. Dan berarti ini hantu-hantunya ini penampakannya bukan kayak kemarin ya kayak noni-noni Belanda gitu, enggak. Tapi wujudnya tuh lebih kayak korban yang meninggal di sana. Ih, abang nggak ngeri tuh. Dan seperti biasa di sini kita menggunakan nama hotel itu inisial ya, karena memang tidak ada niat menjatuhkan atau yang gimana-gimana. Toh sebenarnya semua hotel-hotel ini itu sih udah terekspos dan masuk dari berita-berita. Secara kan memang ada kasus kriminal terjadi di situ tuh. Ya udah langsung aja deh. Kita mulai ke hotel pertama bernama Hotel E yang berada di daerah Koja, Jakarta Utara. Jadi ternyata di hotel ini itu pernah terjadi sebuah pembunuhan seorang wanita penghibur bernama Alika. Maksudnya ini penghibur kayak kupu-kupu malam ya gengs, bukan menghibur tau-tau dia jadi stand up komedi, kagak begitu konsepnya. Nah namanya ini udah profesi. Jadi sang korban memang sering bolak-balik tuh ke hotel ini untuk menghibur bapak-bapak buaya rawa. Nah karena saking seringnya, sang korban ini bahkan sampai udah mengenal para karyawan yang ada di sana. Jadi kayak sohib banget gitu, brabro-brabro. Nah pada Juli 2016 lalu, ada pria nih bernama Syahril yang booking si Alika ini untuk check-in di hotel tersebut. Tapi ternyata Syahril ini yang sebenarnya udah langganan nih sama si Alika, udah sering sebenarnya, itu sekarang memiliki niat yang jahat. Ketika Syahril mengajak korban untuk bertemu, dari rumah nih dia udah menyiapkan sebilah pisau. Dan ketika sampai di hotel, awalnya mereka mendapatkan sebuah kamar yaitu 12C. Tapi ketika mau dibuka, pintunya rusak. Akhirnya mereka dipindahkan ke kamar 11C tuh sebelahnya. Kayak ini udah ada tanda-tanda nih dari awal, firasat buruk dari semesta kan tuh. Sampai pintunya kagak bisa dibuka, seakan tuh pintunya kayak mengingatkan, hai manusia, janganlah engkau berbuat maksiat, karena itu berdosa. Jelas kayak ceramah kita teman-teman pakai baju koko ya. Nah setelah masuk ke kamar 11C,
11C tuh, Alika mandi nih. Dan di saat yang bersamaan, Cheryl menyelipkan pisau yang tadi dia udah siapin ke bawah bantal. Nah, setelah Alika selesai mandi, Cheryl yang memang sudah niat mau ngebunuh Alika tuh bisa-bisanya mantep-mantepan dulu. Kayak kagak mau rugi banget ya lu toh. Bener-bener deh nih Cheryl nih. Nah, setelah dia udah mengeluarkan nafsunya tuh, Cheryl akhirnya mengambil pisau yang tadi di bawah bantal, lalu langsung menusuk Alika. Saat itu Alika sempat berontak, tapi yang namanya cewek, tenaganya nggak sebesar cowok lah. Dan Cheryl ini menusuk Alika tuh berkali-kali, gengs. Nah, saat Alika udah terkapar nih, Cheryl menurunkan Alika dari atas kasur, digeletakkan di lantai, terus ditusuk-tusukin lagi. Nah, coba ini ada dendam apa sih si Cheryl sama si Alika sampai sebegitunya? Dan setelah Alika tewas, Cheryl kabur dengan membawa uang serta motornya Alika. Nah, meskipun pada akhirnya nih Cheryl tertangkap, tetap aja suasana hotel bekas pembunuhan tersebut itu otomatis jadi horor lah, gengs. Dan dari kabar yang tersiar, sejak tragedi itu di kamar tempat korban meninggal tadi, yaitu kamar 11C, dan di lobi hotelnya, itu sering banget terdengar suara tangisan wanita, semacam kayak suara minta tolong gitu ambil nangis. Selain itu ada juga desas-desus yang menyatakan bahwa warga sekitar melihat perempuan ini seperti Alika gitu wujudnya kayak penampakan yang mondar-mandir di depan hotel dan di lantai 3. Ada juga nih satu pelanggan hotel yang mengaku pernah nih dia keluar kamar sekitar jam 2 malam. Terus sebelum pulang, sebelum balik ke kamarnya, dia iseng naik ke lantai 3 karena cerita si Alika ini tuh emang udah terkenal di hotel itu. Jadi kayak penasaran nyari penyakit gitu, kayak mau uji nyali. Dan ketika udah sampai di lantai 3, dia melihat penampakan wanita dengan kaki dan rambut yang diikat, tapi posisinya melayang dan badannya kayak tembus pandang gitu. Nah, pokoknya karena keangkaran itulah, pihak pengelola hotel nih sampai ngadain selamatan selama 3 hari 3 malam di lobi dan di kamar 11C tadi. Lanjut kita ke hotel yang kedua, yang mana hotel ini tuh bernama Hotel Om. Letaknya ada di Karawang, gengs. Lagi-lagi di sini korbannya kupu-kupu malam. Jadi ini ada seorang laki-laki yang menyewa jasa enak-enak tuh secara online. Nah, antara pelaku dan korban ini udah deal-dealan nih masalah harga, dan janjian lah mereka ketemu di hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2019, jam 11 malam di Hotel Om itu. Tapi karena sang korban ini ceritanya laris banget Tanjung Kimpul, banyak gitu yang ngebooking. Pokoknya udah kayak warteg pas jam makan siang tuh, susah banget nyari tempat duduk. Nah, si wanita ini tuh udah check-in duluan dari jam 5 sore, soalnya dia mau melayani 2 tamu dulu. Padahal kalau sama si pelaku kan jadinya tadi jam 11 malam tuh. Bentar-bentar, kuat amat ini perempuan ya. Hebat loh. Nah, pas check-in, dia dapat kamar di 211. Nah, habis itu dia ketemu kan sama si pelaku di jam 11 malam. Mereka langsung deh ngabak kayak babi bu, langsung mantep-mantepan. Tapi setelah ronde 1 selesai, si wanita nih atau sang korban itu minta udahan. Pokoknya dia nggak mau melayani si pelaku ini lebih lama lagi. Entah karena emang udah capek dari jam 5, atau ya juga dia menganggap bayarannya kurang sesuai. Kayak, lu bayar nggak seberapa, mau nambah lu enak aja. Kita kagak tahu. Nah, pokoknya si pelaku ini nganggapnya itu dihina jatuhnya sama si korban. Diajak ronde 2 kagak mau. Makanya si pelaku nih langsung menganiaya korban dengan cara menutup hidung dan mulutnya. Habis itu badan korban tuh dibalik kayak ditelungkupin. Terus lengan korban tuh diikat pakai spray. Nah, karena korban nggak bisa napas, akhirnya korban meninggal di tempat. Si pelaku nih yang udah tahu kalau korban itu ternyata udah meninggal, langsung kabur dan mencuri 2 HP-nya korban beserta uang korbannya juga sekitar Rp250.000. Nah, besoknya saat jam sewa kamar tuh udah habis, biasalah check out itu kan sekitar jam 12 ya. Ya udah tuh petugas hotel datang ke kamar itu buat ngecek, soalnya di telepon tuh nggak ada yang ngangkat. Mau ngasih tahu kan ini mau perpanjang atau gimana. Tapi pas ngecek, si petugas kaget banget ngelihat jasad korban yang sudah tidak bernyawa dan udah gitu dalam keadaan tidak berbusana bulat. Dan kemudian pada kasus ini, polisi itu baru bisa menangkap si pelaku 6 hari kemudian di daerah Bekasi gitu, gengs. Yang mana si pelaku ini ternyata kayak semacam kuli proyek gitu. Dan semenjak saat itu, otomatis si Hotel Om ini itu juga menjadi angker karena pernah ada wanita terbunuh di kamar 211. Yuk kita lanjut lagi ke hotel selanjutnya, berada sekarang di Kota Kembang. Nah, hotel itu bernama Hotel SH. Hotel ini sebenarnya lokasinya strategis banget, gengs. Soalnya posisinya tuh deket sama alun-alun Bandung. Jadi enak tuh kalau pagi-pagi mau jogging-jogging cantik sambil mejeng beli sebelah. Nah, selain bangunan ini memang udah tua ya, jadi itu emang langsung otomatis terkesan angker. Ternyata di hotel ini tuh pernah terjadi kebakaran hebat yang menewaskan beberapa korban, gengs. Nah kan, damage-nya tuh combo attack tuh. Udahlah bangunannya tua, pernah kebakaran pula sampai ada korban. Dan semenjak kebakaran itu, beberapa orang yang pernah nginep di situ tuh mengaku kalau mereka ini merasakan atau pernah melihat penampakan. Misalnya ada seorang pengunjung yang mengaku ketika dia masuk ke hotel ini baru sampai lobi, itu suasananya kok berubah banget ya. Berasa kayak masuk ke dimensi lain gitu. Hawanya udah mistis, bawaannya bulu kuduk merinding. Dan bener aja pas dia cek mau masuk ke kamarnya tuh kan lewat lorong dulu. Nah, di situ dia kayak mencium bau-bau angus kayak kebakar. Yang kayak daging angus gitu, baunya gimana sih? Bau sangit, gengs. Dan ada seorang pengunjung lainnya juga bercerita, sekitar dini hari saat dia mau tidur, tahu-tahu dia kebangun kaget karena merasa ada benda berat jatuh dari atas gitu. Tapi pas dia melek kagak ada apa-apaan. Dan di situ juga lagi-lagi tercium kayak bau-bau angus, bau bakar. Kan malesin banget ya kita mau tidur. Enak aja main nemplok-nemplok dikata kagak berat. Yang jelas sebenarnya ini tuh kayak kisah-kisah mall-mall yang pada kebakaran tuh, itu kan juga pada mistis ya. Ya namanya ada korban kebakaran di situ. Jadi ya nggak heran kalau itu hotel jadi horor. Tapi sih kalau kalian mau uji nyali, boleh deh coba nginep di sana gitu.
Hotel berikutnya adalah Hotel BT di Makassar. Sama nih kayak hotel di Jakarta dan di Karawang tadi. Hotel itu pernah terjadi sebuah kasus pembunuhan yang lagi-lagi melibatkan kupu-kupu malam. Jadi tepatnya pada tanggal 11 Juli 2019 kemarin, ada mahasiswi yang baru ospek. Sabuknya mana? Gak dibaca ya tata tertibnya? Nah, yang mana wanita itu baru berusia 18 tahun, gengs. Tapi memang sudah berprofesi sebagai wanita penghibur. Ya mungkin ini tuntutan ekonomi apa nggak tahu ya. Soalnya gilanya nih sebenarnya marketingnya sendiri tuh, atau alias mucikarinya ya, itu nggak lain dan tidak bukan adalah cowoknya sendiri, pacarnya, gengs. Yang merupakan seorang laki-laki berusia 20 tahun, jadi lebih tua 2 tahun dari dia. Lah emang ada gila-gilanya dunia ya. Pacar sendiri dijual ke orang lain, coba. Nah, suatu hari si cowok ini cerita dapat customer. Langsung ngasih tahu ceweknya dong, secara dia kan marketingnya atau manajernya lah bisa dibilang. Ada yang mau booking nih. Dan pacarnya itu juga lah yang ngurusin check-in hotelnya. Udah siap-siap nih mereka di kamar nih, nungguin si customernya. Tapi ternyata customernya PHP alias cancel. Nah, tadi udah senang-senang kan, kirain mau dapat duit. Kagak jadi. Dan si cewek ini biasa langsung uring-uringan. Lalu melampiaskan kekecewaannya kepada si cowok. Berantemlah mereka berdua. Mungkin mikir perkara jadinya rugi, yang mau untung malah buntung. Soalnya kan udah check-in di hotel tuh. Si cowok yang ribut sama cewek ini nggak terima. Akhirnya dia ngambil senjata tajam, terus ngedorong ceweknya dan ngekep kepala cowoknya pakai bantal. Lalu menikamnya pakai senjata tajam tadi. Tahu si cewek ini udah berlumuran darah. Bukannya malah dibawa ke rumah sakit ya? Pelakunya malah kabur. Dan pisau yang tadi dipakai buat nusuk tuh, dia umpetin di bawah kasur doang di dalam kamar 209 di Hotel BT tadi. Dalam pembunuhan ini, polisi menemukan 27 tusukan yang menandakan bahwa berarti ini siang pelaku, si cowoknya, sebenarnya udah punya dendam kesumat sama si cewek dan dilampiaskannya pada hari itu. Lah, yang harusnya dendamnya si cewek bukan sih? Pacarnya bukan disayang, lah malah dijual, dibunuh pula. Dan yang namanya udah dendam-dendaman ya berarti ya? Ya ibaratnya kayak cerita-cerita hantu yang pada gentayangan tuh, yang masih mempunyai dendam kesumat, belum kelar urusan di dunia. Jadilah hantu wanita ini membuat Hotel BT itu terkenal angkernya. Banyak banget pengunjung yang mayoritas pada laki-laki. Itu mungkin ada sosok perempuan yang kayak nggodain gitu, tapi pasti deketin. Ternyata perempuan itu penuh darah. Hotel selanjutnya adalah Hotel B di daerah Jakarta, gengs, tepatnya di kamar 720. Nah, kalau hotel ini menjadi angker, itu sama karena pernah terjadi kasus pembunuhan di sana. Tapi bedanya, yang menjadi pelaku atau korbannya tuh, pada kasus ini adalah warga negara asing atau bule. Dan peristiwa pembunuhan ini, itu terjadi sekitar bulan Mei 2018. Di mana nih ada sepasang suami istri, yang suaminya ini merupakan warga negara asing asal Afrika, dan yang istrinya itu merupakan warga negara asing asal Thailand. Nah, ceritanya nih sang suami memang udah duluan sampai ke Indonesia. Soalnya dia itu kayak ada mau kerjaan lah di sini lah. Nah, beberapa hari kemudian istrinya nyusul ke Indonesia. Nah, pas istrinya udah sampai Indonesia, sang suami ngejemput dong. Terus mereka akhirnya makan malam tuh di restoran di Hotel B itu. Pas makan malam biasalah ngobrol-ngobrol. Tapi nggak tahu kenapa hari itu si suami kepo mau ngelihat handphone istrinya. Nah, tapi istrinya kayak langsung nolak mentah-mentah dengan alasannya yang sangat nggak logis, gengs. Dia bilang katanya HP-nya nggak kebawa ke Indonesia. Nah, terus tadi dia minta jemput di bandara, itu nomornya siapa buat telepon? Itu kan nomornya dia sendiri. Maksudnya ini bogisnya agak kurang jago ya, jadinya lawak. Lah sang suami ini jadi nggak percaya dong, ini kenapa istri gue bohong. Makanya dia diam-diam bikin rencana. Waktu istrinya mandi, sang suami ini menggeledah tas istrinya. Dan bener aja, setelah digeledah, sang suami ini menemukan handphone istrinya itu. Berarti istrinya kan udah bohong tuh. Kenapa bilangnya handphonenya kagak kebawa? Emang apa sih yang ditutup-tutupin? Makin curiga, dibukalah itu HP-nya. Dan di sana dia menemukan chat-chatan istrinya sama cowok lain dengan mesra. Berasa kayak nonton The World of the Married Korea ya. Nah, karena emosi nih, pas istrinya baru banget keluar dari kamar mandi, sama suaminya langsung dicekek pakai sabuk. Tapi sebenarnya ini, pas suaminya melakukan hal tersebut, si suami ini mungkin ada perasaan takut juga kali ya, namanya juga mau bunuh orang, karena dia sampai kencing celana itu suaminya. Tapi mungkin kalau udah emosi dan dibisikin sama setan nih, perkara sakit hati, jadinya gelap mata begitu aja. No, kalian kalau lagi emosi, mending ngeteh-ngeteh cantik dulu. Namanya setan itu emang demen banget sama orang emosian. Lu makanya jangan nurutin kemauannya setan. Apalagi sih, Tan? Maaf ya, geng, sudah cuekin aja, udah kita ditaruh emosi nih. Emang begitu, udah biarin. Kita lanjutin aja ya, walaupun kaget ya. Sampai mana tadi itu kita lupa. Oh ya, abis si istrinya tuh dicekek tuh sama suaminya tuh. Kan tahu nih istrinya udah modar. Sang suami nih malah menyeret mayat istrinya ke kamar mandi, terus ditutup anduk warna biru. Nah, itu kan kejadian malam-malam ya. Si suami ini masih sempat-sempatnya masih nginep dan tidur di hotel itu dengan mayat istrinya masih ada di dalam kamar mandi. Dan besoknya doi baru check out keluar. Namun ya beberapa hari kemudian, pelaku ditangkap sama kepolisian di daerah Cianjur gitu. Tapi ya setelah kejadian itu, banyak banget cerita horor yang menghantui hotel tersebut. Di antaranya banyak pengunjung di situ yang mengaku kalau di kamar mandi itu suka ada kayak satu biji anduk biru yang kayak bekas udah dipakai orang, dan pas dilihat itu anduknya ada noda darahnya.
Nah, lanjut kita jalan-jalan ke Bali, di mana di sana ada hotel angker berinisial TA. Perkara di situ juga pernah terjadi kasus pembunuhan. Jadi sebenarnya di sini tuh ada seorang SPG mobil yang berusia sekitar 39 tahun. Nah, si SPG ini sebenarnya juga udah punya suami dan selingkuhannya ini juga udah punya istri. Ya, begitu deh emang realita kehidupan pernikahan tuh. Nah, namanya orang selingkuh ya, lah diem-diem tuh mereka ketemuan dengan menyewa kamar di hotel TA ini. Terus mereka dapat kamar nomor 8. By the way, ini sebenarnya bukan hotel, lebih ke motel. Yang hotel jam-jaman buat begituan tuh. Karena rate-nya aja itu sekitar 2 jam cuma 60.000. Ih, pada langsung nyari nih. Murah habisnya ya. Nah, mereka check-in tuh jam 6 sore. Ketika udah di dalam kamar, mereka kayak adu argumen. Dan jadinya berantem. Sampai ceweknya ini marah dan nampar si pelaku. Nah, pelaku yang ditampar juga jadinya marah. Terus ngebekap mulut sama hidung korban hingga tewas. Ketika tahu kalau korban ternyata udah tewas, pelaku langsung kabur membawa mobilnya korban. Dari tadi ceritanya ujung-ujungnya dirampok ya. Habis dibunuh tuh. Jadi kayak nggak mau rugi. Udah kebangetan banget emang udah orang-orang. Yang mana ternyata si mobilnya ini tuh emang udah diincer sama si pelaku buat dijadiin duit dengan cara digadaikan. Dan hasil uangnya itu dibawa kabur sama si pelaku ke Manado. Dia juga bawa istrinya. Sementara itu di hotel tadi kan buktinya kayak sekitar cuma 2 jam. Nah, ini kok udah lebih dari 2 jam kagak keluar-keluar, lama amat. Diketok lah sama petugas hotel. Karena nggak ada jawaban ya dibuka itu pintunya. Petugas itu ngelihat ini cewek lagi tidur kali ya. Dibangun deh tuh. Masih hidup lu. Apa jangan-jangan mayat nih habis kagak gerak-gerak. Oh, ini orang kata gua teh. Masih hidup lu. Dan ternyata mulutnya udah dibekap sama anduk. Ya udah, petugas langsung lapor polisi dan akhirnya pelaku ditangkap di Manado. Nah, ini juga masih di daerah Bali. Kalau tadi itu kan motel ya. Nah, kalau ini hotel mewah bintang 5, lebih ke arah resort, gengs. Yang mana kita kalau mau nginep di situ harus jual ginjal dulu kali ya. Atau lu Etan, kalau mau usul-usil lu kasih duit lu, jangan usil-usilin doang lu. Ribet banget hidup. Nah, meskipun hotel ini tergolong mewah, sama seperti cerita-cerita tadi sebelumnya, hotel ini juga pernah menjadi sebuah tempat pembunuhan yang sadis banget. Sebenarnya gue udah pernah ngebahas tentang cerita khusus ini nih, lengkap di sebuah video. Kalau kalian kepo, kalian bisa ngecek yang ini nih. Yang mana pelaku dan korbannya itu adalah seorang ibu dan anak asal Amerika Serikat. Ini ceritanya sinting banget lagi, gengs. Dimana si ibu sama anak perempuannya tuh datang ke Indonesia nih ceritanya buat liburan ke Bali dan nginep di hotel itu. Ternyata si anaknya nih, si anak ceweknya, itu nerbangin cowoknya juga ke Bali buat nyusul mereka pakai kredit card emaknya. Dan tanpa sepengetahuan emaknya pastinya. Padahal konteksnya, emaknya ini kagak suka banget sama itu cowok. Dan pas malam sebelum kejadian, si ibu sama anak nih, jadinya sempat cekcok perkara si cowok itu. Soalnya ibu ngerasa, lah gue udah bayarin tiket lu, pakai bisnis kelas pula nih buat si cowoknya itu terbang ke sini. Jadinya harus gantian dong si cowoknya nih, pacarnya nih, bayarin hotel mereka di Bali biar adil. Jangan semua mau minta dibayarin doang. Enak aja lu modal kunci hati. Hampir aja ya Allah boleh. Nah, yang tambah sintingnya lagi, si anak ternyata lagi hamil anak si cowok. Jeng jeng. Dan akhirnya si anak dan pacarnya nih, itu pas si pacar udah sampai Bali, memutuskan untuk membunuh sang ibu, gengs. Mereka menyiksa si ibu ini dengan brutal dan mayat ibunya dimasukin di koper. Nah, dari hotel SR tadi, mereka mesen taksi buat pindah ke hotel lain ceritanya. Nah, itu koper isi mayat ibunya kan dimasukin ke bagasi taksinya juga. Pas mereka udah turun di hotel selanjutnya tuh, ceritanya mau check in. Padahal mereka berdua tuh kabur, kagak balik-balik. Nah, sama si tukang taksi kan ditungguin nih orang mana. Akhirnya itu koper dikasih ke polisi sama tukang taksinya. Perkara katanya penumpangnya kabur nih, Pak. Pas dibuka isinya, ya mayat sang ibu yang udah ditekuk. Dan tapi pada akhirnya si anak dajal ini sama pacar yang iblis itu ditangkap, gengs. Ini pokoknya kasusnya gila banget, guys. Kalian kalau mau tahu lengkapnya, bisa nonton video yang ini nih. Yang itu tuh udah lama juga gue bahasnya sih. So, itu tadi beberapa hotel yang pernah terjadi kasus pembunuhan di dalamnya yang aduh bikin ngeri-ngeri ya. Apalagi matinya nih korban dengan cara seperti itu yang ya nggak heran kalau membuat si hotel ini tuh terkesan jadi angker dan banyak cerita-cerita mistisnya. Tapi ya di lain sisi, selama kita tuh berani kayak nggak usah takut dan aduh apalagi